Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semuanya. Yang terhormat, Ibu Wilna Iznillah STP MTP, dan yang saya banggakan teman-teman yang sudah hadir pada Zoom kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai Peraturan Bappenas RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang label pangan segar. Kelompok kami beranggotakan 17 orang, dengan saya sendiri, Indrawan Setiaji, sebagai moderator. Baik, anggota kami yang pertama ada Nur Laila Rahmawati dengan NIM B231066. Kemudian ada Ani Nuraini, ada Titi Fani Rabani, Wijaya Krisman, Restia Yulianti, Siti Aliza Fahira, Anora El Fauzia, Fajira Syifa Alexandra, Anissa Safira Ajahra, Cantika Maisa Nurul Putri, Muhammad Fali Paujan, Murni Marianti Sukma, Nurul Alfiah, Alisha Idanata, dan Fonsa Rahma. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan pendahuluan dari materi hari ini. Dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan keterlacakan pangan segar yang beredar di masyarakat, informasi yang tercantum dalam label pangan menjadi elemen penting yang harus diatur secara media informasi bagi konsumen, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat aman dan bergizi, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang label pangan segar. Selanjutnya, peraturan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menekankan perlunya penyampaian informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan pada label pangan. Label pangan segar harus informasi penting seperti nama produk, komposisi, berat, bersih, nama, alamat produsen, tanggal kadaluarsa, informasi gizi, serta keterangan lain yang diperlukan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tata cara pencantuman label yang sesuai dengan prinsip transparansi, keterbacaan, dan keterpahaman oleh masyarakat umum. Definisi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian ada definisi, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman. Bagi bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan makanan atau minuman. Dan sebagai pangan pengolahan yang dapat dikonsumsi secara langsung dan digunakan sebagai baku dalam pengolahan pangan lebih lanjut. Label pangan untuk menjamin dan keterlacakan produk pangan di tingkat konsumen maupun pelaku usaha. Next, kemudian ada produk atau proses menghasilkan, menyiapkan, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali
dan bentuk pangan. Kemudian ada impor pangan, yaitu kegiatan memasukkan pangan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Gunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan. Kemudian ada nama tanda berupa tulisan atau gambar yang membedakan satu pangan segar dari pangan segar lainnya. Dan berat bersih merupakan informasi yang mengenai jumlah pangan dalam kemasan. Lalu ada bobot tuntas, yaitu ukuran berat untuk pangan padat yang menggunakan medium cair. Kemudian ada bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan yang ditambahkan dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Kemudian ada harga eceran tertinggi, yaitu harga jual tertinggi pangan segar di pasar tradisional toko modern. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada alergen. Alergen adalah bahan pangan atau senyawa yang menyebabkan alergi atau intoleransi. Selanjutnya ada pangan produk rekayasa genetik, yaitu pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku genetik. Selanjutnya, pangan yang berasal dari lahan pertanian organik dengan pengolahan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem. Selanjutnya ada informasi nilai gizi, adalah daftar kandungan zat gizi dan zat non-gizi pada pangan. Ada angka kecukupan gizi, nilai kebutuhan rata-rata zat gizi yang harus dipenuhi setiap hari. Selanjutnya ada acuan label gizi, yaitu acuan untuk pencantuman. Selanjutnya ada klaim, yaitu uraian yang menyatakan karakteristik tertentu suatu pangan. Selanjutnya ada standar nasional Indonesia, yaitu standar yang ditetapkan oleh nasional. Next. Ada keterangan kadaluarsa, yaitu batas satunya. Selanjutnya ada usaha mikro dan yaitu kriteria milik individu atau badan usaha ketentuan perundang-undangan. Pangan olahan untuk keperluan medis khusus, yaitu pangan yang diproses untuk manajemen diet bagi orang dengan penyakit tertentu. Lalu ada setiap orang, yaitu individu atau koperasi, baik berbadan hukum maupun tidak. Selanjutnya ada Kepala Badan Pangan Nasional, yaitu kepala lembaga pemerintah yang bertugas di bidang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang pertama itu di setiap orang yang mengimpor pada wajib mencantumkan pada tujuan. Terus ada donasi dan program pemerintah. Yang penugasan pemerintah, setiap orang yang melakukan itu yang dimaksud mencantumkan label di dalam dan atau pada kemasan pangan segar pada Negara Kesatuan. Lalu pada pasal 3 yang pertama pada pasal 2 tahap. Secara bertahap sebagai dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pertama yang kedua didaftarkan sebagai peraturan perundang-undangan. Next. Pada bagian ke-1 umum pertama tuh percantuman label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan sedemikian rupa sehingga A mudah tidak lepas dari kemasan, B tidak mudah luntur atau rusak, C terletak pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca. Yang kedua ada gambar, warna dan atau hiasan lainnya pada label dapat digunakan sepanjang tidak menampilkan tulisan pada label. Terus pasal 5 yang pertama label sebagaimana dimaksud pasal 2 ditulis atau dicetak menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua penggunaan bahasa angka diperbolehkan sepanjang.
Yang A, tidak dapat pendanaan atau tidak dapat diciptakan pendanaan, atau B, digunakan dalam rangka perdagangan pangan ke luar negeri. Next. Nah, lalu pada pasal 6, yang pertama, label sebagaimana dimaksud pasal 2 paling sedikit. Pertama tuh ada nama produk, daftar bahan yang digunakan, daftar berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, keterangan halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal kode produksi dan atau tanggal bulan dan tahun kadaluarsa, dan asal-usul yang ada huruf A, huruf C, dan huruf bagian label yang paling mudah. Pasal 7, selain keterangan sebagai dimaksud dalam pasal ayat 1, setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor pangan segar untuk diedarkan wajib mencantumkan keterangan mengenai nomor izin edar, nomor pendaftaran, nomor sertifikat kelayakan unit olahan, nomor kontrol veteriner atau nomor perizinan berusaha lainnya. Yang B, kelas mutu. Yang C, eceran tertinggi. D, pertunjukan penyimpanan. Petunjuk penyimpanan. E, cara pengolahan. Yang F, cara penyajian. Yang selanjutnya informasi nilai gizi, sertifikat keamanan dan mutu, keterangan untuk membedakan mutu pangan, klaim, keterangan layanan pengaduan konsumen, atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan apabila dipersyaratkan. Lanjut pada rekan saya. Ya, lanjut pada persyaratan label pada pasal 8. Pada bagian pertama, dalam hal yang pangan segar yang diproduksi dan atau diimpor untuk diedarkan merupakan penugasan pemerintah yang bersifat massal dan mendesak. Pencantuman label paling sedikit memuat keterangan. Yang pertama itu nama produk, kedua nama program, ketiga berat bersih atau isi bersih, dan nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Yang kedua, selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 dicantumkan pada media elektronik dan atau menelektronik. Pasal ketiga, bagian pertama itu keterangan pada label sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara teratur, tegas, jelas, serta proporsional dengan luas permukaan label sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Pada ayat kedua, tulisan pada label wajib dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil. Pada jenis huruf Arial ukuran 1 mm atau setara dengan Arial 6 poin. Ayat ketiga, keterangan nama produk wajib dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil. Pada jenis huruf Arial ukuran 2 mm. Pada ayat yang keempat, jika luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 10 cm kuadrat, ukuran huruf dan atau angka paling kecil adalah 0,75 mm. Pasal ke-10 itu, ayat 1, dalam hal pangan segar diperdagangkan secara langsung dan dikemas di hadapan konsumen. Informasi pangan segar dicantumkan pada media informasi yang paling sedikit memuat nama produk. Ayat kedua, media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa spanduk, reklamen, stiker, atau brosur. Pada ayat yang ketiga, media informasi ditempatkan di atau di berdekatan dengan tempat penjualan pangan segar. Bagian kedua, nama produk. Pada pasal 11 ayat 1, nama produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A terdiri atas satu itu nama jenis dan nama dagang. Pasal 12 ayat 1, pencantuman nama jenis pangan segar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf A
harus menunjukkan identitas mengenai pangan segar. Ayat kedua, pencantuman nama jenis pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan pada pengelompokan pangan segar. Ayat ketiga, pengelompokan pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Badan. Ayat keempat, dalam hal pangan segar telah diatur dalam SNI yang diperlakukan wajib pencantuman nama jenis pangan segar berdasarkan SNI. Pasal 3 ayat 1. Nama dagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf B digunakan dengan ketentuan yang pertama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, budaya, kesusilaan, dan ketertiban umum. Bagian kedua, tidak menggunakan nama jenis atau nama umum atau generik pangan segar yang bersangkutan. Bagian ketiga, tidak menggunakan kata sifat yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi penafsiran terhadap pangan segar, misal pulen, wangi, enak. Bagian yang keempat, tidak menggunakan kata yang terkait aspek keamanan pangan, gizi, atau kesehatan, misal kesehatan, diet, aman. Yang bagian kelima, tidak menggunakan kata yang menunjukkan persepsi tingkatan mutu dari pangan segar. Misal premium, gold, platinum, super. Bagian yang keenam, tidak menggunakan nama varietas dari pangan segar. Dan yang bagian yang ketujuh, tidak menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk pangan segar sejenis atas nama orang atau badan usaha lain. Pada ayat yang kedua, nama dagang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa gambar, kata, huruf, angka, susunan warna, atau bentuk lain yang memiliki daya pembedaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bagian ketiga, depan. Pada pasal 14, keterangan daftar bahan yang digunakan huruf B diberlakukan bagi dan atau menggunakan BTP. Pada pasal 15 menyatakan bahwa komposisi bahan banyak. Jika mengandung BTP, mencantumkan nama golongan sesuai aturan. Bila terdapat alergen, frasa, lihat daftar bahan atau komposisi yang dicetak dengan alergen meliputi gluten. Pada pasal 17 mengatur pencantuman pangan segar. Berat bersih digunakan untuk pangan padat dan dicantumkan dalam gram atau kilogram. Digunakan untuk pangan cair dalam mililiter atau liter. Dapat pula dicantumkan jumlah butir atau biji atau disertai dengan berat per butir atau per biji. Untuk pangan padat yang menggunakan medium, selain berat atau isi bersih, wajib mencantumkan bobot tuntas yang diletakkan berdekatan dengan informasi berat atau isi bersih. Next. Selanjutnya bagian kelima, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Pada pasal 18 menjelaskan bahwa label pangan segar harus mencantumkan nama dan alamat pihak terkait, seperti produsen, importir, distributor, pembeli atau penerima kontrak atau pemegang lisensi dalam negeri. Alamat minimal mencakup nama kode pos dan Indonesia. Untuk produk impor minimal mencakup kota dan negara. Selain itu, impor nama dan atau distributor resmi juga wajib dicantumkan. Bagi yang dipersyaratkan. Pada pasal 19, pangan yang
harus bersertifikat halal produksi maupun diimpor. Kedua, tata cara dan syarat mendapatkan sertifikat halal mengikuti segar mengandung keterangan mengikuti peraturan yang berlaku. Next. 6. Halal bagi yang dipersyaratkan pada pasal 20 pertama dalam hal pangan segar berasal dan mencantumkan tanda khusus babi dan gambar babi. Kedua, tanda khusus babi sebagai satu dengan kolegi dan ketiga, tanda mana dimaksud dalam Yang selanjutnya yaitu ada bagian ketujuh, tanggal dan kondisi atau tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Pasal 21. Pangan segar pada kondisi dan waktu tertentu. Kedua, yang kode produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa nomor, batch, dan atau waktu produksi. Yang ketiga yaitu ada tanggal dan kode produksi pada ayat tempat pencantuman kode produksi. Untuk tempat produksi sebagai dapat berupa tulisan, contohnya seperti kode produksi. Ada pasal 22, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Dalam pasal 6, huruf tanggal, bulan, dan tahun. Yaitu dalam hal pangan segar memiliki masa pangan kadaluarsa yang dicantumkan. Yang ketiga, ada keterangan di mana dimaksud rasa. Next, yang selanjutnya 8 yaitu ada asal. Yang pertama yaitu ada asal pangan. Pasal 6 ayat 1 huruf G meliputi pangan produk rekayasa genetik atau pangan organik. Yang kedua, setiap orang yang memproduksi atau mengimpor pangan produk rekayasa genetik untuk diedarkan wajib mencantumkan keterangan berupa frasa, seperti produk rekayasa genetik pada label. Yang ketiga yaitu ada setiap orang yang memproduksi atau mengimpor pangan organik wajib mencantumkan keterangan mengenai pangan organik. Yang keempat ada mencantumkan keterangan pangan organik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-9 yaitu ada nomor izin edar, nomor pendaftaran, nomor sertifikat kelayakan unit, nomor registrasi, nomor hewan, atau nomor perizinan 4, bukan nomor izin edar, nomor pendaftaran, lagi produk hewan, atau perizinan berusaha lain dimaksud dalam pasal dilaksanakan sesuai jangan. Next, selanjutnya. Ke-10 ada kelas mutu. Pertama, kartu pasal 7 bagaimana dimaksud pada ayat
dengan ketentuan peraturan yang disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya 11 atau HET. Ini merupakan dari harga eceran pada pasal 26 dalam hal pangan segar pada label pangan segar HET. Yang untuk pangan segar sebagai ayat 1 ditetapkan oleh Kepala Badan. 12. Petunjuk dan penyimpanan 27. 1. Label pangan segar harus menyimpan jika masa simpan tertentu. Untuk pangan yang tidak di petunjuk penyimpanan setelah dibuka wajib dicantumkan. Yang ketiga, petunjuk penyimpanan harus dekat dengan keterangan kadaluarsa jika ada. Next. Selanjutnya, bagian ke-13, cara pengolahan. Pasal 28, 1. Label pangan segar harus mencantumkan cara pengolahan sebelum disajikan atau digunakan. 2. Contoh cara pengolahan meliputi dikupas, dilarutkan dengan air, direbus, dan digoreng. Selanjutnya, bagian ke-14, saran penyajian. Pasal 29, 1. Keterangan mengenai saran penyajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf F, yaitu saran penyajian, dapat dicantumkan pada yang kedua, saran penyajian itu diletakkan bagian ke-15 atau ING. Jadi, ikatan dari informasi nilai gizi. 1. Dicantumkan di label, dilihat pada pasal 7 huruf G, yaitu ING. 2. Disajikan per 100 gram per mili. Berisi jenis dan jumlah zat gizi, persen A ke G. Selanjutnya, cantumkan energi total, lemak total, protein, karbohidrat total, dan 5. Tambahan opsional seperti vitamin, mineral, zat gizi, dan non-gizi lainnya. 6. Pangan dengan zat gizi tak bermakna tetap segar yang diperkaya harus mencantumkan zat tambahan. 8. Sesuai ketentuan. 9. Catatan kaki menjelaskan dasar perhitungannya bagian ke-15 ING, data gizi dan akreditasi lab berwenang negara asal. Selanjutnya pasal 32, klaim gizi atau fortifikasi wajib cantum. Selanjutnya pasal 33, 1. Kandungan 75% untuk klaim atau minimal 100% dari nilai di ING. Pada olahan wajib olahan. 2. ING dicantumkan untuk tata cara lengkap ada di lampiran 2 bagian dari peraturan ini. Next. Selanjutnya bagian ke-16, sertifikasi keamanan dan mutu. Pasal 36, 1. Si keamanan dan mutu pangan segar dapat dicantumkan pada label. 2. Sertifikasi tersebut meliputi tanda logo sertifikat prima. 3. Sertifikasi dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga sertifikasi terakreditasi atau yang ditunjuk pemerintah. 4. Untuk pangan segar impor, sertifikasi diterbitkan oleh lembaga sertifikasi berwenang di negara asal atau yang memiliki kesepakatan saling pengakuan. Bagian ke-17, keterangan indikasi geografis. Jadi, indikasi geografis itu informasi bahwa produk tersebut memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu yang dipengaruhi oleh lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia. Keterangan indikasi geografis dapat dicantumkan pada label pangan segar. 2. Indikasi geografis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Selanjutnya akan saya. Oke,
Yang selanjutnya ada bagian mengenai keterangan untuk membedakan mutu pangan. Pada pasal 38 perbedaan karakteristik mutu dan atau kandungan dapat berupa tulisan dan gambar. Untuk pada ayat ketiga, tulisan dapat mencakup spesial, super, ekstra, plus lain yang yaitu keterangan berupa alami, murni, 100%, segar, dan asli dapat dicapai. Selanjutnya ada bagian ke-9 pada ayat 1, setiap orang yang menyatakan klaim dalam label 7 huruf K bertanggung jawab atas tersebut. Untuk ayat kedua merupakan ketentuan mengenai klaim sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Next. Ini ada bagian ke-20 mengenai pengaduan konsumen. Pada layanan konsumen sebagaimana berupa dimaksud dalam pasal 7 itu berupa nomor telepon, akun media sosial, nama unit atau nama bagian berupa tulisan, logo, dengan kelestarian lingkungan. Pada pasal 42 ayat 1, logo dan atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan dapat kemasan pangan yang setara pangan, kode untuk cantuman tulisan, logo, atau gambar tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan. Next. Selanjutnya akan Baik, selanjutnya ketentuan label untuk pangan yang diperdagangkan. Pasal 43 produksi dan untuk diedarkan secara keterangan lengkap sesuai peraturan. Keterangan harus sesuai dengan label yang disetujui saat pendaftaran. Yang ketiga, daring. NG. Yang pertama, energi total. Energi total merupakan jumlah total kandungan dicantumkan dan tebal atau bold. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua ada lemak total. Lemak total menggambarkan kandungan semua asam lemak dalam pangan dan dinyatakan sebagai trigliserida. Kandungan lemak total dicantumkan dalam gram dan dalam presentasi angka kecukupan gizi lemak total dengan tulisan tebal. Yang ketiga, protein. Pencantuman kandungan protein dicantumkan dalam gram dan dalam presentasi angka kecukupan gizi protein dengan tulisan tebal. Next. Yang keempat, karbohidrat total. Karbohidrat total meliputi komponen. Dia merupakan karbohidrat gram dan dalam kecukupan gizi dengan tulisan tebal. Karbohidrat tersedia dapat dicantumkan dalam tabel dapat berupa karbohidrat total dan karbohidrat tersedia. Karbohidrat tersedia dicantumkan dalam gram. Yang kedua, akan karbohidrat tersedia dengan bukti hasil analisis serat. Selanjutnya ada garam atau natrium. Garam atau natrium dicantumkan kandungan garam atau natrium miligram tebal atau bold. Yang keenam ada persentase AKG. Persentase AKG merupakan persentase kontribusi zat gizi dalam satu sajian produk dibandingkan dengan. Ketujuh ada catatan kaki. Ditunjukkan dalam ING dihitung berdasarkan umum sesuai ALG yang berlaku. Kebutuhan gizi tersebut
Yang pertama ada serat pangan. Serat pangan adalah polimer karbohidrat atau lebih unit monomer yang tidak dihidrolisis oleh enzim pencernaan dalam usus. Dibuktikan oleh uji laboratorium. Kandungan serat pangan dicantum G dan dalam persentase AKG. Yang kedua ada lemak jenuh. Lemak jenuh merupakan jumlah keseluruhan asam lemak yang tidak mengandung ikatan rangka dalam gram dan dalam persentase AKG lemak jenuh dengan tulisan tebal atau bold. Next. Selanjutnya akan dibacakan. Baik, ada zat gizi yang dapat dicantumkan yaitu lemak tidak jenuh, yaitu lemak tidak jenuh tunggal merupakan jumlah semua lemak tidak jenuh tunggal yang dihitung sebagai jumlah semua asam lemak dengan satu ikatan rangkap pada posisi cis. Lemak tidak jenuh tunggal dicantumkan dalam gram. Ada zat non-gizi komponen bioaktif, yaitu kandungan zat non-gizi dicantumkan dalam satuan metrik dan diletakkan di bawah kelompok vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral, kandungan vitamin dan mineral sedikit 2,0% dari AKG persajian. Ketentuan ini dikecualikan untuk vitamin dan mineral yang sudah memenuhi persyaratan percantuman klaim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini juga percantuman sesuai dengan jumlah vitamin dan mineral yang terkandung dalam pangan segar tanpa mencantumkan persentase AKG. Vitamin dan mineral dicantumkan dalam persentase AKG dan di tempat mineral. Next. Yang ketiga yaitu pembulatan. Pencantuman nilai kandungan gizi dan persentase AKG dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk analis zat gizi dibulatkan ke kelipatan 1. Lalu yang kedua, untuk perhitungan energi dibulatkan ke kelipatan 10 yang terdekat. Next. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, Ani. Yang telah dipaparkan. Di sini kita lampirkan di layar masing-masing. Next. Selanjutnya ada pasal dan kode produk. Diperjelas lagi bahwa pasal 21 ini menjelaskan tentang keterangan kadaluarsa. Dalam pasal 21, tanggal dan kode produksi sebagaimana 6 ayat 1 huruf F pada kondisi dan waktu tertentu. Kode produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa nomor batch dan atau waktu produksi pangan segar. 2 dapat dicantum tempat pencantuman kode produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 A kode lihat bagian titik-titik-titik atau B kode produksi lihat pada tutup botol. Next. Pasal 22 yaitu hal-hal yang dipersyaratkan. Pada pasal 22, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf F yang harus mencantumkan tulisan berupa tanggal, bulan, dan tahun. Dalam hal pangan segar memiliki masa simpan lebih dari 3 bulan, keterangan kadaluarsa yang dicantumkan dapat berupa bulan dan tahun. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahului frasa baik digunakan sebelum. Next. Baik, untuk selanjutnya dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada pasal 27 tentang petunjuk penyimpanan. Keterangan mengenai petunjuk penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mengenai pencantuman label.
wajib dicantumkan pada label pangan segar yang masa simpannya dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan khusus. Pangan segar yang tidak lazim dikonsumsi untuk 1 kali makan wajib mencantumkan keterangan mengenai petunjuk penyimpanan. Dalam hal pangan segar, mencantumkan keterangan kadaluarsa, pencantuman petunjuk berdekatan dengan keterangan kadaluarsa. Next. Pada pasal 44 tentang larangan, setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti, melabel kembali, dan menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, atau menukar tanggal, bulan, dan tahun produksi label pangan segar yang telah diedarkan. Next. Selanjutnya itu ada ketentuan peralihan. Pada pasal 48, pencantuman label pangan segar yang telah beredar sebelum peraturan badan ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan peraturan badan paling lambat 24 bulan terhitung sejak tanggal peraturan badan ini dibuat. Yang artinya, pelaku usaha atau pihak yang memproduksi atau mengimpor pangan segar diberi waktu penyesuaian selama 2 tahun sejak 6 Februari 2023 untuk menyesuaikan label produk dalam peraturan ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lanjutkan, di sini ada sanksi adalah tindakan atau hukuman yang dikenakan kepada individu atau entitas terhadap peraturan atau ketentuan yang berlaku. Sanksi bagi pelanggar aturan dan persyaratan tentang label pangan segar diatur dalam bab 7 pasal 47 yaitu antara bab 7 sanksi administratif. Pasal 47, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan badan ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Di sini berdasarkan pernyataan pasal 47, sanksi administrasi dan tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin usaha. Lanjutkan oleh rekan saya. Baik, maaf. Mungkin bisa dilanjut. Yang selanjutnya ada pengawasan. Evaluasi yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku. Pengawasan ini seringkali menjamin kepatuhan terhadap hukum dan kebijaksanaan. Pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan, evaluasi, verifikasi di lapangan, atau memastikan setiap label pangan segar yang beredar. Mohon maaf, boleh kembali lagi ke slide sebelumnya. Ke slide sebelumnya lagi, mohon maaf. Pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan, evaluasi, verifikasi di lapangan, atau metode lainnya untuk memastikan setiap label pangan segar yang beredar sudah memuat informasi wajib dan tidak melanggar larangan yang sudah ditetapkan. Next. Pada pasal 46, Kepala Badan melakukan pengawasan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada dasar hukum pengawasan. Pada pasal 108 ayat 3 hukum huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Pengawasan terhadap label pangan segar dilaksanakan pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah memaparkan materinya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. Perlindungan konsumen di Indonesia merupakan upaya sistematis untuk mencegah mendorong pelaku usaha bertanggung jawab terhadap produk atau jasa yang ditawarkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pemerintah menjamin kepastian hukum atas hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan BPKN sebagai lembaga pengawas dan pemberi rekomendasi memperkuat sistem perlindungan ini. Di sektor pangan,
perlindungan diperkuat dengan UU Pangan 018 tahun 2012 serta regulasi turunnya seperti Perbadan nomor 1 tahun 2023 yang mewajibkan pencantuman label lengkap, jelas, dan tidak menyesatkan pada produk pangan segar. Dengan regulasi ini diharapkan terjadi peningkatan kesadaran konsumen, terciptanya praktik usaha yang sehat, serta terpenuhinya hak atas informasi keamanan dan kualitas produk yang beredar di pasaran. Baik, kami akan membuka 3 kesempatan penanya. Bagi yang ingin bertanya silakan mengaktifkan mic-nya. Dipersilakan kepada kelompok 1, 3, dan 4 untuk memberikan pertanyaan. Dari kelompok 4 mau nanya. Silakan, Putri. Bagaimana ketentuan pencantuman label jika pangan segar diperdagangkan secara langsung dan dikemas di hadapan konsumen? Terima kasih. Baik, ada lagi nggak? Kita tampung dulu ya, Putri, pertanyaannya. Dari kelompok 1 mau bertanya. Kelompok 3, maaf. Silakan. Apa ketentuan mengenai keterangan halal pada label pangan segar? Terima kasih. Baik, satu kelompok lagi, apakah ada pertanyaan? Atau kita jawab dulu dari 2 pertanyaan tersebut? Jawab dulu aja. Kayaknya soalnya waktunya berjalan. Baik, izin menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Tadi pertanyaannya, apa ketentuan mengenai keterangan halal pada label pangan segar ya? Jadi keterangan halal itu wajib dicantumkan bagi pangan segar yang dipersyaratkan di halal itu. Terus untuk pangan dari hewan atau tumbuhan yang secara alami halal dan tidak mengalami pengolahan. Jika pangan itu wajib mencantumkan tulisan dan gambar babi dalam kotak merah. Begitu. Izin menjawab, Putri. Pertanyaannya tadi bagaimana ketentuan pencantuman label jika pangan segar diperdagangkan secara langsung dan dikemas di hadapan konsumen? Yaitu kan? Iya, betul. Baik, izin menjawab ya. Jadi informasi pangan segar itu harus dicantumkan pada media informasi seperti spanduk, reklame, stiker, atau brosur yang ditempatkan di atau berdekatan dengan tempat penjualan tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih. Udah cukup jawab. Baik, apakah di kelompok 1 ada? Baik, apakah di kelompok 1 ada pertanyaan? Apa sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan label pangan segar? Sanksi menjadi 2. Yang pertama, denda pencabut jika pelanggaran dapat dikenakan. Apakah cukup menjawab? Cukup. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi presentasi dari kelompok 2 sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan yang sudah memperhatikan. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.